Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Gempa bermagnitudo 6,3 skala Richter terjadi di wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Seorang warga Bali ditangkap anggota Polres Manggarai Barat karena menyelundupkan satwa langka komodo. Musim kemarau panjang membuat warga Dusun Kotun, Desa Naimana berburu air bersih. Ya, pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya, Brian Leolede. Dan saya Dina Kova, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali berita pertama. Gempa magnitudo 6,3 terjadi di wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Kamis 2 November sekitar pukul 5 pagi. Gempa magnitudo 6,3 mengguncang Kupang pada Kamis pagi 2 November 2023. Menurut Kepala Stasiun Geofisika Kupang, Margiono, gempa berpusat di darat dengan kedalaman sekitar 25 km pada koordinat 10,26 lintang selatan dan 123,72 bujur timur. Epicentrum gempa terletak kurang lebih 15 km arah tenggara Kupang dan tidak berpotensi tsunami. Berdasarkan epicenter dan kedalaman hypocenter, jenis dan mekanisme gempa adalah kerak dangkal atau shallow crustal earthquake yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif. Ia menambahkan berdasarkan hasil analisa mekanisme sumber gempa menunjukkan bahwa gempa memiliki mekanisme pergerakan turun atau normal. Gempa yang terjadi dirasakan pada skala 6 mmi sehingga getaran dirasakan oleh hampir semua masyarakat di Pulau Timor. Selain itu, gempa ini tidak berpotensi tsunami karena menurutnya ciri-ciri gempa yang berpotensi tsunami yakni gempa berkekuatan di atas 7, pusat gempa berada di dasar laut, kedalaman gempa bumi dangkal atau di bawah 40 km serta mekanisme patahan normal atau turun. Jadi setelah kita monitor perkembangan gempa ini dari awal sampai sekarang itu sampai sekitar jam 10 tadi pagi nih waktu Indonesia Tengah itu gempa susulan yang kita catat sekitar hampir 7 kali gempa susulan. Sampai jam 10 kekuatannya antara 2 sampai 3 mm. Kalau merasakan gempa goyangan lebih baik cari tempat berlindung ke tempat yang lapangan terbuka. Lebih baik kalau merasakan gempa tidak perlu panik, kita langsung segera keluar ke daerah yang terbuka. Margiono menghimbau agar masyarakat siaga dan tetap tenang, tidak panik, serta menghindari berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harus menghindari bangunan yang retak dan memeriksa kembali bangunan tempat tinggal untuk memastikan keamanan bangunan tersebut dalam beberapa hari ke depan. Dari Kota Kupang, Agung Pras Kristodapo, TVRI NTT. Ya, pemirsa, seorang warga Bali ditangkap anggota Polres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur karena menyelundupkan satwa langka komodo melalui jalur laut penyeberangan ASDP Labuan Bajo untuk dijual di Pulau Bali dan Pulau Jawa dengan harga puluhan juta rupiah.
Seorang warga Bali berinisial H tidak berkutik dan tertunduk malu bersama ketiga orang teman lainnya yang berasal dari warga Pulau Rinca, Labuan Bajo saat dibawa menuju ruang tahanan Polres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Usai aksi penyelundupan satwa langka komodo terbongkar oleh petugas karantina pertanian wilayah kerja Labuan Bajo pada 30 Oktober 2023 lalu. Aksi penyelundupan satwa langka komodo yang dilakukan H diketahui petugas usai mengecek salah satu tas milik tersangka H yang ia titipkan ke salah satu sopir truk pisang yang akan menyeberang dari Labuan Bajo menuju Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Dari hasil pemeriksaan, petugas didapatkan satu ekor komodo kecil berusia 1 tahun yang disimpan dalam kaos kaki berwarna hitam. Kompol Budi Guna Putra, Wakapolres Manggarai Barat menjelaskan, tersangka H membeli anak komodo dengan harga Rp2 juta per ekor dari tersangka A dan M, warga Pulau Rinca, kawasan Taman Nasional Komodo. Kompol Budi mengatakan tersangka menangkap komodo menggunakan kayu panjang yang ujungnya diikat tali untuk memasukkan kepala anak komodo. Sedangkan tersangka I diberikan upah Rp500.000 untuk menyampaikan informasi kepada tersangka H dan A serta M. Tersangka H menjual komodo ke wilayah Bali dan Jawa dengan harga Rp20 juta sampai Rp28 juta. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 1 ekor komodo yang telah mati, kayu penjerat, 5 buah handphone, dan 1 sepeda motor. Diambil tas warna hitam ini, kemudian dicek, ternyata di dalamnya ada binatang berbentuk yang masih seperti diduga seperti komodo. Kemudian SDA membenarkan bahwa binatang tersebut adalah anak komodo. Yang pertama, pelaku utama inisial H ini dari Bali. Anak komodo ini ditangkap di Pulau Rinca di Kampung Kerora. Jual berkisar harga antara 20 sampai 28 juta rupiah. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan ancaman penjara 5 tahun dan denda Rp100 juta. Dari Labuan Bajo, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Pemirsa, tersangka H, pelaku penyelundupan komodo, sudah 3 kali menjual satwa langka komodo ke Pulau Jawa dan Bali. Wakapolres Manggarai Barat, Kompol Budi Guna Putra menjelaskan, tersangka H, warga Bali, pelaku penyelundupan anak komodo, sudah 3 kali menjual satwa purbalangka komodo ke Pulau Jawa dan Bali. Ia merincikan para tersangka sudah 5 kali menangkap anak komodo. Pada bulan Juni 2 ekor komodo, bulan September 2 ekor komodo, dan di bulan Oktober 1 ekor komodo. Namun dari kelima ekor tersebut, 1 ekornya mati saat akan diselundupkan. Sedangkan 1 ekor berhasil ditangkap oleh petugas pada 30 Oktober lalu. Sehingga 3 ekor komodo lainnya berhasil dijual tersangka H ke Pulau Jawa dan Bali dengan harga Rp20 juta sampai dengan Rp28 juta per ekor. Kelima ekor komodo tersebut ditangkap di Kampung Kerora, Pulau Rinca, kawasan Taman Nasional Komodo. Jadi komodo ini yang dijual oleh pelaku utama ini sudah, yang ditangkap itu total semua 5, ya. Jadi yang 3 berhasil dijual, itu dijual ke Bali dan Jawa. Kemudian yang satunya mati, yang sekarang ini, kemudian yang satunya lagi itu mati di Labuan Bajo. Jadi total yang mereka jual itu ada 3.
Pihak Kepolisian Polres Manggarai Barat saat ini terus melakukan pengembangan terhadap kasus penyelundupan satwa purba komodo yang masuk dalam situs warisan dunia UNESCO. Dari Labuan Bajo, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Pemirsa, polisi Pamong Praja melakukan pembongkaran alat peraga kampanye di Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya. Tindakan ini merupakan hasil kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu dan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam rangka menegakkan peraturan terkait penertiban alat peraga kampanye menjelang pemilu 2024. Pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Franciscus Martin Adilalo, secara langsung memimpin operasi pembongkaran alat peraga kampanye yang terpasang di sepanjang jalan utama Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya. Operasi ini dilakukan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu dan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Pembongkaran tersebut berlangsung di sepanjang jalan utama Laura, Kota Tambolaka, serta sebagian wilayah Wewewa dan Kodi. Tindakan ini merupakan upaya untuk menegakkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur penertiban seluruh alat peraga kampanye. Dan Bawaslu ini didukung penuh oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya dengan mengikuti peraturan daerah yang telah ditetapkan Perda Nomor 11 Tahun 2012. Kami turunkan pasukan polisi Pamong Praja sejumlah 20-an orang untuk membantu Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya. Kita harapkan dengan melakukan penertiban yang kita laksanakan di beberapa tempat, beberapa titik ini dapat menertibkan seluruh baliho yang dipasang tidak sesuai dengan Anggota Bawaslu Sumba Barat Daya, Koordif Hukum Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dan Humas, Emmanuel Koro menjelaskan bahwa kegiatan pembongkaran alat peraga kampanye merupakan tindak lanjut dari koordinasi antara Bawaslu dan Polisi Pamong Praja. Bawaslu Sumba Barat Daya sebelumnya telah memberikan informasi kepada partai politik dan calon legislatif bahwa saat ini tahapannya adalah sosialisasi dan bukan tahapan kampanye sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Emmanuel Koro menegaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan tindakan pencegahan sesuai dengan tugas pokoknya dalam setiap tahapan pemilu. Ia juga mengingatkan seluruh masyarakat Sumba Barat Daya untuk menurunkan seluruh APK menjelang pemilu 2024 sejalan dengan regulasi yang berlaku. Pendidikan dan sosialisasi partai politik hari ini, bukan kampanye. Dan langkah yang kami lakukan di Bawaslu dalam konteks pencegahan, kami sudah himbau seluruh partai politik secara tertulis, dan kami juga sudah temui seluruh partai politik dan seluruh para caleg yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya, baik caleg kabupaten maupun provinsi dan pusat. Kami himbau untuk menurunkan APK yang sudah dipasang saat ini secara mandiri. Tapi ternyata banyak juga yang sudah menurun secara mandiri, tapi banyak yang belum menurun secara mandiri, sehingga kami dari Bawaslu berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Operasi pembongkaran ini menjadi bukti nyata dari kerjasama antara Bawaslu dan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam menjaga kelancaran proses pemilihan umum dan memastikan semua pihak mematuhi peraturan yang berlaku. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Pemirsa, Nusa Tenggara Timur hari ini akan kembali hadir usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Melonjaknya harga beras jenis premium membuat pedagang sembako di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara lebih memilih memasok dan menjual beras jenis medium karena lebih diminati masyarakat. Seperti terjadi di daerah lain, saat ini harga beras di Kabupaten Timur Tengah Utara juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Harga beras jenis premium melonjak menembus harga tertinggi Rp16.500 per kilogram.
Kondisi ini membuat sejumlah pedagang sembako di kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, enggan memasok dan menjual beras jenis premium karena tak banyak diminati pembeli. Menurut Basri, salah satu pedagang sembako, dirinya lebih memilih menjual beras jenis medium karena lebih diminati pembeli. Harga beras jenis medium yang dijual bervariasi, mulai dari harga Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Menurut Basri, walau penjualan beras jenis medium diminati pembeli, namun omset penjualan saat ini jauh berkurang. Penyebabnya diperkirakan akibat kondisi ekonomi yang masih terpuruk saat ini sehingga berdampak pada kemampuan daya beli masyarakat. Pantauan TVRI, ketersediaan stok beras di wilayah Timor Tengah Utara didominasi beras asal Sulawesi. Namun menurut para pedagang, stok beras yang diperoleh pun terbatas dan harganya telah mengalami kenaikan. Di sisi lain, ketersediaan stok beras produksi lokal juga saat ini tidak lagi tersedia karena belum memasuki musim panen. Dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Pemirsa, musim kemarau panjang membuat warga Dusun Kotun, Desa Naimada berburu air bersih demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebanyak 75 kakak warga Dusun Kotun Desa Naimada mengalami kesulitan mendapatkan air bersih guna memenuhi kebutuhan makan dan minum. Mereka terpaksa berburu air bersih di salah satu sumur yang berjarak kurang lebih 1 km dari pemukiman. Warga ada yang menggunakan gerobak, kendaraan roda 2 seperti motor, namun ada juga yang hanya menjunjung jerigen berisikan air. Tidak hanya orang tua atau anak-anak pun turut serta berburu air bersih. Salah seorang warga asal Dusun Kotun, Rogero da Silva, mengatakan banyak sumur bor di perkampungan namun hanya digunakan untuk mencuci pakaian dan mandi karena rasanya asin. Namun beberapa sumur bor tersebut mengalami kekeringan pada saat musim kemarau seperti sekarang. Lanjut Rogero, setiap warga minimal membawa 5 jerigen dan paling banyak belasan jerigen bahkan 20 jerigen berukuran 5 liter air. Warga mulai berdatangan ke sumur mulai jam 4 sore hari hingga malam hari sehingga tidak berdesak-desakan. Sementara itu, Madalena de Arrojo mengatakan air bersih digunakan untuk konsumsi setiap hari. Kesulitan air bersih di Dusun Kotun sudah berulang tahun lamanya. Sumber air bersih ini pun mengalami kekeringan apabila memasuki akhir November sehingga biasanya warga dibantu dengan air tangki. Ini satu-satunya sumur hanya di sini saja? Ya, hanya satu ini. Air bersih cuma satu ini. Air di sini bor banyak, sumur banyak tapi asin semua. Oh, airnya asin semua? Asin semua. Tapi pas musim berbulan-bulan begini ini kering juga? Agak kering juga. Kering semua di sana. Ini air ini untuk masak minum. Air minum ambil di sini. Ambil di sini? Iya. Untuk cuci? Cuci dekat air asin daun itu. Oh begitu? Iya. Berarti yang di sini hanya untuk konsumsi, makan minum, masak. Masak juga ya? Iya. Susah ya air di sini, susah betul ya Pak. Ini kami susah sampai sekarang ini air. Yosman Seran, TVRI NTT. Pemirsa, Bawaslu Ngada akan menertibkan alat peraga kampanye yang banyak ditemukan di Kabupaten Ngada karena dinilai mendahului waktu kampanye yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Penertiban ini akan melibatkan sejumlah instansi terkait serta berharap agar peserta pemilu mentaati peraturan yang ada guna menciptakan pemilu damai dan bermartabat. Banyaknya alat peraga kampanye yang tersebar di Kabupaten Ngada, khususnya ruang publik, walau belum memasuki masa kampanye, akan ditertibkan oleh Bawaslu dengan bekerja sama dengan instansi lainnya. Dimulai pada tanggal 4 November 2023 guna menegakkan aturan sesuai perintah undang-undang dan peraturan pemilu yang berlaku. Alat peraga kampanye dari berbagai partai politik yang bertebaran di sejumlah titik
baik di pinggir jalan maupun pelintasan yang ramai dilalui oleh pengendara maupun pejalan kaki, akan diturunkan oleh Bawaslu bersama instansi lainnya untuk mencegah pelanggaran pemilu. Ketua Bawaslu Kabupaten Ngada, Yanton Diwal, menjelaskan bahwa pemasangan alat peraga kampanye sebelum waktunya sudah seharusnya dicegah, sehingga diharapkan peserta pemilu wajib mentaati aturan yang ada untuk kebaikan bersama. Dan akan dibuka ruang masa kampanye untuk mensosialisasikan diri dengan cara yang elegan dan sesuai Undang-Undang Pemilu. Sehingga perlu untuk menjadi perhatian seluruh calon peserta untuk tidak melakukan kegiatan yang dinilai sebagai kampanye sebelum dimulainya masa kampanye. Terhitung mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 27 bulan November tahun 2023 merupakan waktu dilarang kampanye. Sehingga peserta pemilu diimbau untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur kampanye pemilu dan ajakan untuk memilih sebelum jadwal dan tahapan kampanye pemilu itu dimulai. Dengan adanya rencana penertiban alat peraga kampanye tersebut, diharapkan kerjasama yang baik dari peserta pemilu untuk tidak lagi menggunakan alat peraga kampanye di ruang publik sebelum masa kampanye berlangsung, agar menciptakan kondisi damai dan nyaman bagi masyarakat, agar bisa menikmati proses tahapan pemilu sesuai perintah Undang-Undang Pemilu yang ada sebagai pesta demokrasi yang sesungguhnya. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan saat ini menerima distribusi 5.516 bilik suara dan 6.895 kotak suara dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk disortir dan dipersiapkan dalam rangka kebutuhan pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Andreas Korsoni C. Delaka, Sekretaris KPUD Kabupaten Timur Tengah Selatan menjelaskan bahwa dalam rangka persiapan proses pesta demokrasi pemilihan umum tahun 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan saat ini mulai menerima distribusi bilik suara dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 5.516 bilik suara dan 6.895 kotak suara pada Rabu 1 November 2023 dan untuk kemudian disortir oleh petugas. Bilik suara dan kotak suara saat ini disimpan di gudang Gajah Mada untuk disortir di Gor Nekmese Kota Soe berdasarkan dasar jumlah pemilih dan TPS. Barang tersebut dijaga ketat oleh aparat keamanan. Bilik sebanyak 5.516 dan kotak sebanyak 6.895. Untuk kesiapan kotak dan bilik untuk TTS sementara ini mencukupi, sedangkan kotak sementara melakukan proses sortir. Sedangkan untuk kesiapan bilik untuk sementara cukup atas hasil sortir. Barang-barang ini merupakan domain atau pengadaan dari KPU Provinsi. Tempat ini, Gedung Gajah Mada ini adalah tempat penyimpan logistik. Pantauan TVRI di gudang KPUD Gajah Mada, Kabupaten Timur Tengah Selatan, tampak ribuan bilik suara dan kotak suara sedang diturunkan oleh tim KPU dengan dijaga ketat tim Bawaslu Timur Tengah Selatan dan aparat TNI Polri. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Malaka siap mengamankan pemilu serentak tahun 2024 dan menjamin agar pemilu berjalan aman dan sukses. Hajatan demokrasi 5 tahunan menjadi ajang bagi masyarakat memilih secara bebas, jujur, adil, dan rahasia. Hingga saat ini, tahapan pemilu serentak tahun 2024 terus berjalan lancar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malaka terus lakukan setiap tahapan secara baik.
Kabupaten Malaka menjadi sorotan terkait tingkat kerawanan pemilu 2024 karena berada pada urutan pertama di tingkat provinsi dengan skor indeks kerawanan pemilu 76,3 dan termasuk 10 besar dalam skala nasional. Pemerintah Kabupaten Malaka mendukung penuh pihak penyelenggara tingkat kabupaten sesuai dengan instruksi pemerintah pusat. Bupati Malaka Simon Nahak mengatakan, pemerintah kabupaten tentunya siap mengamankan instruksi pemerintah pusat terkait pemilu serentak tahun 2024. Dukungan pemerintah kabupaten tidak terlepas dari kolaborasi dengan legislatif. Tingkat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terus dilakukan. Dirinya optimis pemilihan umum serentak tahun 2024 di Kabupaten Malaka akan berjalan aman dan kondusif. Ini instruksi. Jadi apapun instruksi, ya Pemda harus siap mengamankan tanpa mengabaikan segala macam kesulitan yang dihadapi. Karena politik anggaran, terutama soal anggaran, tapi kita tetap bangun koordinasi dengan Dewan, dengan provinsi sampai pada pusat. Bahwa apapun instruksi dari pusat kita siap untuk amankan. Selain itu, aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Malaka harus netral dan tidak terlibat dalam politik praktis serta tidak mengkampanyekan figur tertentu. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ya pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Untuk meningkatkan minat baca anak di perbatasan Indonesia Timor Leste, anggota TNI Satgas Pamtas RI RDTL Yonkaf 6 Naga Karimata meluncurkan program perpustakaan keliling yang disebut Smart Card. Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, anggota TNI Satgas Pamtas RI RDTL Yonkaf 6 Naga Karimata meluncurkan program perpustakaan keliling. Menariknya, program perpustakaan keliling Satgas Pamtas RI RDTL sektor barat tersebut dibuat dengan memodifikasi mobil truk TNI menjadi wahana taman baca bagi anak-anak di perbatasan. Selain berfungsi sebagai taman baca, truk yang diberi nama Smart Car tersebut juga dilengkapi dengan sarana televisi untuk memutarkan film maupun video edukasi bagi anak-anak. Pada lokasi yang dikunjungi, Komandan Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Barat Yonkaf 6, Mayor Kavaleri Ronald Tampu Bulon mengungkapkan program Smart Car ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan minat baca anak-anak di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Mata Smart Car ini merupakan program unggulan Satgas Pamtas Yonkaf 6 Naga Karimata yang bertujuan untuk meningkatkan literasi baca anak-anak di perbatasan, khususnya di daerah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Program ini juga kami mendukung program nasional yaitu Gerakan Literasi Nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Inovasi Smart Car ini mempermudah Satgas Pamtas Yonkaf 6 Naga Karimata dalam menjangkau sekolah-sekolah di perbatasan dengan menggunakan wahana truk Satgas yang kami modifikasi untuk memudahkan anak-anak sekolah untuk membaca buku-buku bacaan yang kami bawa dari satuan. Menurut Dan Satgas, program Smart Car Taman Baca ini menjadi salah satu program unggulan Yonkaf 6 Naga Karimata selama bertugas di perbatasan RI RDTL. Perpustakaan mini ini akan berkeliling ke seluruh pos pengamanan yang ada di wilayah perbatasan RI RDTL Sektor Barat. Dan selain membuka taman baca bagi anak-anak, pada setiap lokasi yang dikunjunginya, Satgas Pamtas RI RDTL Yonkaf 6 Naga Karimata juga memberikan berbagai materi kewarganegaraan dan baris berbaris bagi siswa-siswi. Jose Praso, TVRI NTT.
Pemirsa, dalam rangka menjaga ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Ende, Kodim 1602 Ende melakukan gerakan bersama menjaga ketahanan pangan dengan menanam jagung serta kacang-kacangan. Musim kemarau berkepanjangan hingga saat ini membuat banyak lahan masyarakat terbengkalai akibat ketiadaan air. Hal ini membuat pemerintah bersama TNI ikut bekerja keras melalui program TNI dalam menjaga ketahanan pangan. Kodim 1602 ND bersama masyarakat memanfaatkan lahan tidur dengan menanam jagung serta kacang. Pelaksana Harian Kepala Staf Kodim, Kapten Infanteri Sulaiman Baba menyampaikan, kegiatan yang dilakukan adalah pemantauan terhadap lahan-lahan yang sudah dikerjakan bersama masyarakat, sekaligus melakukan video conference bersama Wakil Presiden dan Panglima TNI terkait gerakan bersama ketahanan pangan. Ia juga menyampaikan khusus Kodim 1602 ND sudah sesuai dengan arahan Panglima TNI, yakni memanfaatkan lahan-lahan tidur masyarakat untuk ditanam berbagai tanaman. Kedepan, Kodim 1602 akan menerjunkan Babinsa untuk mengecek lahan-lahan tidur milik masyarakat agar bisa dibantu sehingga bisa dimanfaatkan kembali. Saat ini terus gencar melakukan sosialisasi dalam rangka memanfaatkan lahan tidur sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing. Antara untuk ketahanan pangan khususnya di wilayah Korem 161 Wirasakti Kupang, kemudian turun ke Kodim 1602 ND ini, programnya sesuai dengan ketentuan Panglima bahwa lahan-lahan tidur yang ada di satuan TNI di wilayah masing-masing supaya dikembangkan jadi lahan tidur diolah menjadi lahan pertanian. Kabupaten Ende, Obitani, TVRI NTT. Ya pemirsa, pemerintah Desa Horowura bersama Badan Permusyawaratan Desa bersepakat untuk mengalokasikan anggaran untuk penghijauan di daerah aliran sungai dan mata air. Hal ini penting karena wilayah hutan di wilayah ini berkontribusi besar sebagai penyedia air untuk sebagian masyarakat di Pulau Adonara. Rembuk kampung yang diselenggarakan komunitas Pustaka Bambu di Desa Horowura pada Jumat 27 Oktober 2023 memberikan dampak positif pada kebijakan pemerintah Desa Horowura, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur. Musyawarah ini menghasilkan kesepakatan antara pemerintah Desa Horowura bersama Badan Permusyawaratan Desa dan untuk mengalokasikan sejumlah anggaran penghijauan hutan di wilayah Horowura pada musim hujan tahun 2024 mendatang. Kepala Desa Horowura, Lambertus Olarapok, menyambut baik kesepakatan dan rekomendasi rembuk kampung ini, mengingat kawasan hutan di wilayah Horowura, Kecamatan Adonara Tengah, merupakan salah satu titik penyedia air bagi sebagian masyarakat di Pulau Adonara, khususnya di Kecamatan Adonara Timur dan Ile Boleng. Oleh karena itu, dia berharap rembuk kampung ini tidak hanya menghasilkan kesepakatan kebijakan pemerintah, tetapi juga mampu membangkitkan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kawasan hutan di Pulau Adonara. Tentunya kegiatan ini berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi hutan yang ada di wilayah desa kita, di mana hutan merupakan urat nadi kehidupan. Karena kita ketahui bahwa wilayah Desa Horowura dan Horowura menjadi supplier atau penyedia air untuk sebagian besar penduduk di Pulau Adonara, yaitu untuk wilayah Kelurahan Aberang Kota dan juga untuk teman-teman di Kecamatan Ile Boleng. Yang perlu kita jaga adalah kelestarian hutan.
Rembuk kampung ini diawali dengan pemaparan materi oleh jurnalis senior Ferdinand Lamak terkait perubahan iklim dan dampaknya untuk masyarakat di pulau kecil. Hadir dalam kegiatan ini unsur pemerintah desa dan BPD Desa Horowura dan Hoko Horowura, tokoh masyarakat dan Karang Taruna dua desa ini. Andri Atagoran, TVRI NTT. Pemirsa, peringati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023 lalu dan Hari Pahlawan 10 November 2023 mendatang, seorang pemudi dari Soe, Meike Konai, ingin berbakti dan berarti bagi nusa dan bangsa dengan membangkitkan semangat, minat dan bakat generasi muda di bidang olahraga melalui lomba sepeda yang ramah lingkungan. Kepada TVRI, Meike Konai, pemudi kota Soe, selaku penyelenggara turnamen lomba sepeda musim ke-1 tahun 2023, menjelaskan bahwa olahraga grass track sepeda sedang populer di berbagai tempat. Seperti di kota Kupang, Kabupaten Kupang, Soe, Keva Menanu dan sekitarnya. Pihaknya ingin anak-anak generasi muda di kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan juga dapat bersaing dengan anak-anak di daerah-daerah lain, sehingga pihaknya mencoba menggelar kejuaraan terbuka. Momentum tersebut dalam rangka memeriahkan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2023 dan Hari Pahlawan Nasional tanggal 10 November 2023 mendatang. Pihaknya ingin bersama generasi muda di kota Soe dan sekitarnya dapat berarti bagi nusa dan bangsa sebagaimana perjuangan para pendahulu. Selama 3 hari kegiatan sejak tanggal 27 hingga 29 Oktober 2023 lalu, ditemukan ada kelemahan-kelemahan yang menjadi evaluasi ke depan. Dengan demikian, pihaknya berharap event tersebut dapat berjalan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Populer ya, kalau kita semua tahu gas track sepeda ini memang sangat populer di Soe, di Kupang. Dan saya mau anak-anak di Soe ini juga dapat bersaing dengan anak-anak yang ada di daerah-daerah lain, kayak di Kupang, di Keva, makanya kita bikin open turnamen. Tentu saja memang tidak semulus yang kita harapkan, tapi saya berharap ke depannya event ini akan berjalan dengan lebih baik lagi. Ia menambahkan bahwa kegiatan kejuaraan terbuka grass track tersebut berjalan dengan baik dan kondusif. Karena itu pihaknya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi mensukseskan kegiatan ini. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Festival Buka Badu di Desa Watodiri memberikan dampak secara ekonomi bagi masyarakat setempat serta mampu menghidupkan kembali nilai kearifan lokal masyarakat setempat. Kemeriahan Festival Buka Badu di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata, sudah mulai nampak saat pembukaan pada Minggu 29 Oktober 2023. Stan pameran makanan lokal dan souvenir khas masyarakat setempat ramai dikunjungi. Saat hari kedua festival yang diselenggarakan pemerintah Desa Watodiri dan Langit Jingga Film ini, mereka menikmati berbagai pangan lokal mulai dari ketupat, kewakat, dan ikan segar khas Teluk Nuhanera. Di pintu masuk festival ini, para pengunjung dapat menyaksikan kehidupan masyarakat lokal Desa Watodiri lewat pameran foto yang dipajang di sepanjang lorong. Penampilan atraktif tarian lokal dan teater yang mengisahkan kehidupan masyarakat lokal mampu memberikan hiburan bagi warga setempat. Selain sebagai upaya menguatkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat setempat, Festival Buka Badu ini juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di Desa Watodiri. Bagus.
pengunjung bagaimana? Banyak tidak yang beli? Ya banyak yang beli. Yang apa saja yang mereka mau? Di Kenobo. Kenobo itu banyak yang beli ya? Iya banyak yang beli. Banyak yang beli ya. Dengan kegiatan begini membantu tidak ekonomi mama mereka di desa? Bisa membantu. Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Watodiri Bernadus Butu mengatakan hadirnya acara ini menunjukkan masyarakat desa memiliki kearifan lokal yang patut diapresiasi. Dia menegaskan acara ini menjadi momen reflektif bagi generasi muda bahwa kearifan lokal Badu secara turun-temurun mampu memberikan manfaat bagi kehidupan generasi muda masa kini. Dan kepada anak-adik generasi muda, dari seluruh rangkaian kegiatan ini mereka bisa mengintrospeksi diri bahwa ternyata proses kehidupan zaman dulu sampai dan sekarang itu bisa mereka nikmati sepanjang pentasan Badu ini. Harapan saya terkhusus generasi muda, mereka bisa menyimak, mereka bisa mengambil nilai tambah dari seluruh rangkaian kegiatan ini sehingga mereka terus bersemangat untuk merubah wajah desa ini ke depan menjadi lebih baik. Badu merupakan sebuah sistem adat masyarakat setempat yang melarang penangkapan ikan di zona tertentu di sekitar desa Watodiri pada waktu tertentu hingga tiba saatnya zona larangan ini dibuka agar masyarakat dapat memanen hasil laut atau dikenal dengan istilah buka Badu. Andri Atagoran, TVRI NTT. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Ninak Mufa. Dan saya Brian Nulede, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.